Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah materi yang keempat atau pertemuan kelima ya. Kita mulai masuk membahas tentang magic method dan magic constant. Kemudian yang terakhir materinya adalah tentang method chaining ya. Ya, tiga ini yang kita bahas. Yang pertama adalah magic method ya. Magic method ini adalah fungsi atau metode yang disediakan secara khusus berkaitan dengan OOP, terutama di PHP yang kita gunakan. Itu sudah disediakan beberapa fungsi atau metode ya, yang itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya khusus. Cirinya adalah untuk magic method yang sudah disediakan oleh PHP itu diawali dengan tanda double underscore ya. Jadi ada tanda seperti ini ya, ada tanda underscore-nya 2 nih, seperti ini, maka saya bedakan warnanya. Kemudian nama dari magic method ini juga dicadangkan oleh PHP, jadi kita nggak boleh memakai nama tersebut ya. Sebenarnya boleh aja kita membuat metode yang diawali dengan underscore depannya, itu boleh, mau 1 mau 2 boleh, yang penting namanya jangan sama dengan nama yang sudah digunakan oleh PHP ya. Nah, kita disarankan menggunakan nama yang berbeda jika menggunakan metode sendiri ya. Kemudian contoh magic method diantaranya adalah ini ya, double underscore construct. Karena dia metode ya, jadi di belakang dari namanya itu diikuti langsung dengan kurung kurang buka dan tutup ya. Nanti kalau misalnya ada parameter akan ditambahkan parameternya di dalam kurung ini. Nah, penulisan yang paling sering saya perhatikan tidak sesuai dengan cara penulisan yang benar itu adalah seringnya itu dipisah yang ininya. Ya, jadi antara nama metode dengan tanda kurungnya sering dipisah, dikasih spasi gitu baru pakai kurung gitu ya. Terus ada juga yang memisahkan underscore-nya dengan namanya. Nah, itu juga tidak sesuai ya. Jadi dipastikan ketika nulis itu sesuai dengan cara penulisan yang sesuai yang diatur oleh bahasa pemrogramannya. Jadi antaranya adalah construct ini, kemudian destruct, lalu ada toString, sleep, wake up, dan yang lain-lain masih ada lagi beberapa ya, itu tidak saya sebutkan dan juga nanti tidak kita bahas. Kita bahas yang paling penting saja, yang paling umum digunakan yaitu ini ya, construct. Jadi dia adalah merupakan magic method yang sudah disediakan oleh PHP dan itu nanti punya fungsi khusus. Adapun destruct juga sama, yaitu kebalikan dari construct. Kita masuk ke yang magic method construct-nya. Dikenal dengan sebutan konstruktor ya. Dibuat bersifat public karena nanti ketika kita lanjut dulu aja ya. Jadi akan secara otomatis dijalankan nih construct ini. Kalau kita masukkan function ini di dalam kelas yang kita buat, dimasukkan function dengan nama seperti ini, underscore construct, kemudian kurung buka tutup, maka ketika kita membuat instance sebuah objek dari kelas ya, maka secara otomatis yang ada di dalam construct itu akan dijalankan ya. Dan kemudian construct itu juga bisa langsung kita gunakan untuk menerima masukan. Jadi misalnya ada variabel tertentu yang harus diisi, misalnya itu bisa langsung di dalam construct itu dan nanti akan diisi langsung ketika menginstance objek dari kelasnya. Jadi pada saat bikin objek yang pakai new itu ya, pakai new mobile misalnya, terus di belakangnya kan biasanya kosong tuh, kurung buka tutup saja. Nah, itu bisa langsung diisi dengan data tertentu. Yang isian itu nanti akan dihasilkan oleh metode construct ini karena dia langsung dijalankan secara otomatis ketika membuat objek. Nah, cara menggunakan construct itu kita langsung latihan ya. Jadi dibuka file mobil PHP kemarin, saya jalankan ini dulu ya, web server saya. Jalankan web server, kemudian dibuka foldernya, terus ada mobil kemarin ya, dibuka dulu. Silakan gunakan kode editor yang biasa kalian pakai. Oke, ini sudah terbuka punya saya. Kemudian saya lihat dulu untuk
servernya belum ya. Oke, tunggu dulu lah. Oke, ini. Oke, seperti ini. Saya buka browsernya. Agak lambat ya karena saya jalankan melalui Flashdisk. Oke, saya masuk ke folder kerja. Intinya adalah di file di folder VBO latihan. Oke. Oke, VBO latihan. Kemudian file ini tadi kita lihat petunjuknya. Di save as ya, mobil PHP di save as menjadi mobil garis mendatar 2 PHP ya. Jadi ini kita save as dulu. Ya, ini menjadi mobil garis mendatar ya, tanda das kemudian 2 PHP. Oke, seperti ini. Ini sudah tersimpan ya. Jadi ini adalah yang sedang kita mainkan sekarang adalah mobil 2. Oke, di browsernya juga sama, kita pilih, kita refresh dulu ya. Oke, dipilih yang mobil 2 PHP seperti ini. Nah, ini adalah yang kemarin ya. Ini adalah data kita yang terbaru kemarin di latihan yang pertama. Kemudian kita masuk ke sini. Tambahkan kode berikut nih ya, di bawah var nih. Di bawah properti ya. Function double underscores, kemudian construct langsung ya. Begin dan end, isinya adalah halo warganet. Yuk kita masuk ke coding. Ini mobil 2 di bawah var ya di sini. Jadi namanya sama tetap karena dia metode dimasukkan dia menggunakan function underscore 2 kali, kemudian construct ya, construct. Oke, seperti itu. Nah, di Notepad++ yaitu sudah mengenali dia untuk seperti ini underscores. Ketika kita ketik 2 kali underscore kemudian construct, dia sudah paham bahwa ini adalah reserved word istilahnya atau kata yang dicadangkan oleh PHP. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya bisa lihat tuh ketika kita salah ngetik misalnya kurang T-nya, dia akan berwarna seperti ini. Kalau berwarna seperti ini berarti salah ngetik ya, berarti ada yang kurang. Ketika benar ngetiknya dia langsung biru tebal seperti ini. Oke, lanjut ya. Isinya tadi adalah echo, kemudian halo warganet. Oke, gitu ya. Jangan lupa titik koma, ini kesalahan yang paling sering saya temui ketika praktikum. Ngasih tahu Pak, error. Ternyata setelah dilihat adalah kurang titik koma. Biasanya kalau kurang titik koma di bagian sini, maka biasanya errornya di baris bawahnya ya, disebutkan baris 10 misalnya. Padahal ternyata yang salah itu adalah di baris 9 tidak ada titik komanya. Oke, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi ya. Jadi isinya hanya ini tadi, echo halo warganet. Kita lanjutkan. Ya, ini yang kedua adalah dengan parameter ya. Kita tes dulu yang tadi. Jadi sudah dimasukkan seperti ini, echo halo warganet. Kemudian berdasarkan teorinya tadi adalah ketika dia dijalankan, ketika dia menginstance, kita lihat bawahnya ya, instance-nya. Atau gini aja, kita hapus saja ya. Yang lain ini kita hapus, kita bikin objek baru saja supaya lebih kelihatan jelas ya. Nah, kan ini kan latihan mobil kemarin ya. Nah, kita misalnya bikin seperti ini. Mobilku misalnya ya. Lalu di new nama kelasnya adalah mobil titik koma. Oke, seperti ini saya refresh ya. Saya save, kemudian tampilannya saya refresh seperti ini. Ini akan hilang semua. Nanti kita lihat yang tampil apa. Oke, saya refresh. Nah, yang muncul adalah halo warganet. Padahal di sini tidak ada perintah ya, echo apa segala macam di sini tidak ada nih. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat kita menginstance mobil ini menjadi objek bernama mobilku, pada saat itu juga yang di dalam construct itu dijalankan. Ya, function atau metode construct ini langsung dijalankan, makanya dia muncul tampilan pesan halo warganet. Jadi pada saat di instance dia langsung muncul seperti itu. Nah, kita tambahkan ini ya supaya
Jadi kalau nanti ditampilkan ke bawah. Lanjutnya misalnya saya mau setelah itu saya mau maju misalnya, ya udah gini aja. Mobil kemudian maju seperti itu. Nah, supaya dia ke bawah aja ya. Nah, ini kalau disimpan dan di refresh tampilannya, maka bergerak ke depan seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika dia menginstance sebuah kelas menjadi objek, pada saat itu juga metode construct ini akan dijalankan. Kita lanjut contoh berikutnya. Ini ya, construct dengan parameter. Ya, diubah kodenya jadi seperti ini. Jadi pada saat kita bikin new mobil, kita bisa langsung isi data. Caranya gimana? Caranya kita masukkan parameter seperti ini ya. Oke, saya masukkan di sini, di construct ini ya, saya masukkan ini, saya matikan seperti ini, kita nggak pakai ini, saya masukin misalnya misalnya jenis ya, ini variabel, kemudian dolar energi, lalu dolar roda, dan yang terakhir dolar warna. Nah, di dalamnya karena kita mau mengisi data ya, jadi $dis, nah, ingat penggunaan dis kemarin ya, bahwa dia untuk mengakses parameter atau metode yang ada di dalam kelas gitu ya. $dis jenis sama dengan $jenis. Nah, lanjut dulu ya, nanti saya jelasin. Dolar energi, titik koma jangan sampai lupa. Ini roda sama dengan dolar roda, dan $dis terakhir ya, dolar warna ya, sama dengan dolar warna, warganet warna. Oke, seperti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini ya, ada nama yang sama ya. Nih, perhatikan di sini, di bagian atas ini ada var $jenis. Di dalam parameternya construct ini juga ada nih. Ya, energi, roda, warna juga ada di sini. Ya, sama. Tapi di sini hanya sama namanya saja, hanya dia berbeda. Yang bagian atas ini yang berada di dalam kelas sekaligus ini disebut dengan properti global, atau istilahnya kalau di variabel namanya variabel global. Ya, sedangkan yang ada di dalam sini, yang ada di dalam construct ini, dalam parameternya ini adalah variabel lokal atau properti lokal. Miliknya siapa? Miliknya si construct. Sedangkan jenis yang di atas, energi, roda, dan warna yang ada di atas ini adalah miliknya mobil. Jadi mobil ini sekaligus punya properti global dan properti lokal. Tapi lokal ini hanya untuk yang di construct saja. Dia tidak akan berlaku jenis yang ada di sini, tidak akan berlaku untuk misalnya function maju, nanti nggak berlaku. Nah, di sini juga disebutkan, kita ketikkan di sini adalah dis jenis. Nah, dis jenis ini adalah mewakili yang ada di atas ini. Jadi ini adalah parameter global ya. Sedangkan $jenis yang di sini sumbernya dari sini, dari construct ini. Intinya misalnya ketika jenis ini diisi dengan katakanlah misalnya sedan ya. Sedan itu terisi di sini. Tapi belum terisi di atas ini. Jadi ketika ini sudah diisi semua, lalu eksekusi jalan ke sini, sehingga yang dis jenis atau variabel parameter yang ada di atas, yang properti yang di atas yang jenis ini akan diisi dengan isi dari jenis yang ada di lokal. Jadi ketika diisi sedan di sini, maka diisi sedan juga di sini otomatis ya. Sehingga jenis yang ada di sini diisi juga dengan isinya jenis, yaitu sedan. Sehingga yang jenis di atas ini adalah sedan juga gitu ya. Tapi perlu diketahui bahwa yang di atas ini berbeda. Yang ini adalah variabel global, sifatnya yang di sini adalah lokal. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini adalah isian untuk construct ya, yang nanti ketika kita jalankan harus melakukan pengisian ya. Nah, kita coba sekarang perintahnya seperti ini ya. Lakukan instance objek baru sudah ya, dan beri nilai pada parameter. Kita langsung ke tampilannya dulu ya, karena di sini kan parameternya sudah ada ya.
Nah, terus di bagian bawah saya off dulu yang ini. Tampil properti. Ini aja, saya panggilkan tampil properti. Oke, tampil properti seperti itu ya. Ini saya save, kemudian saya jalankan dulu. Saya refresh tampilannya. Oke, seperti ini ya, memunculkan error seperti ini. Kalau kita lihat ada error yang menampilkan time zone seperti ini ya. Ini dibiarkan saja, diabaikan saja. Yang penting kita lihat sini. Di sini ada error baris 8, baris 10 ya, seperti itu. Ya, ini kita lihat missing argumen 1 di sini ya. Untuk kelas mobil metodenya construct. Jadi ada satu argumen atau properti yang hilang. Kemudian ini ada argumen kedua tidak ada, argumen ketiga dan argumen keempat. Karena apa? Karena di construct tadi kita memasukkan ada 4 argumen atau 4 parameter ya, seperti ini. Ada jenis, energi, roda, sama warna. Dan ini karena kita tidak isi ya, sehingga dia menjadi error seperti ini. Oke, tidak apa-apa. Sedangkan untuk jenisnya, energinya, dan ini juga tidak ada kosong. Kenapa? Karena tidak mengisi data kita ya. Jenisnya itu apa? Tidak mengisi. Nah, seperti itu. Lanjut, hasilnya error ya. Di sini hasilnya adalah error. Kemudian kita beri nilai pada parameternya atau pada argumen. Jadi mobil tadi pada saat instance kita langsung masukkan isi dari parameternya. Misal seperti ini ya. Kita kembali ke bawah. Nah, di sini kita masukin langsung. Misalnya tadi apa? Dump truck ya. Dump truck. Terus yang kedua energinya misalnya di tenaga surya, keren ya. Surya. Jumlah bannya misalnya ada 12. Kemudian warnanya adalah biru sama kuning misalnya. Misal aja nih. Oke, seperti ini. Kalau tadi kan kosong ya, ketika ditampilkan tidak ada. Sekarang kita refresh setelah kita isi. Sini ya. Oke, yang errornya tadi saya refresh tampilannya. Nah, sekarang sudah ada. Jenisnya adalah dump truck, energinya menggunakan tenaga surya, jumlah roda ada 12, warnanya biru kuning. Dari mana dapat itu? Dari isian yang ada di instance class ini tadi. Jadi pada saat kita menginstance class, kita bisa langsung memasukkan isinya. Oke, seperti itu. Itu fungsi dari construct ya. Jadi construct-nya langsung dijalankan nih, dan isinya akan langsung masuk ke dalam sini, ke dalam parameter atau properti yang ada di kelas. Yes, seperti itu. Nah, memberikan nilai default terhadap construct. Jadi seperti tadi kan kalau dia kosong nggak ada isinya ya. Misalnya nih seperti ini. Tadi kosong. Ketika kita refresh tampilannya dia akan terjadi error. Kenapa? Karena harus diisi. Maka kita bisa set untuk kasih nilai default. Misalnya kalau kita mau rodanya harus ada, yang namanya mobil minimal kan 4 rodanya ya. Maka di bagian construct sini kita kasih seperti ini, roda sama dengan 4. Karena dia integer ya, angka, jadi bisa langsung masukin tanpa tanda petik. Kemudian untuk energi, misalnya kalau tidak di set kita kasih dia misalnya BBM ya, BBM seperti ini. Nah, artinya pada saat tidak diisi energi dan roda, maka yang dipakai adalah BBM dan 4. Apakah ini bisa jalan? Belum bisa ya. Kita refresh tampilannya. Nah, berkurang ya. Argumen 1 tidak ada, parameter 1 tidak ada, dan parameter 4 yang tidak ada. Oke, seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak diisi ya. Jenis tadi tidak diisi, warna juga tidak diisi, ini 1 dan 4. Terus gimana di sininya? Di sininya bisa kita masukin. Kalau supaya dia nggak apa-apa lah kalau nggak diisi, misalnya gitu ya. Berarti kita harus set di sini sama dengan 0. Jadi kalau tidak ada isian, ya dianggap sebagai 0. Nah, warna juga kita set sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Saya simpan dulu, kemudian ini saya refresh. Maka errornya akan hilang karena dianggap diisi dengan 0 gitu. Karena kita tidak ngeset di sini. Di instance class-nya kita tidak ngeset apa-apa.
di sini, maka dianggap isian pertama 0, isian kedua 0 juga, tapi kan sudah di set ya. Di set awalnya adalah energinya BBM, maka dia akan tampil BBM. Begitu juga roda. Nah, warna nggak di set juga, maka dia akan 0 juga. Sehingga ceritanya tuh seolah-olah semuanya ada isinya. Yang pertama isinya 0, yang kedua BBM, yang ketiga 4, yang keempatnya 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Bisa juga di set misalnya 0 semua, nggak apa-apa. Berarti kosong semua ceritanya, nggak apa-apa ya. Oke, saya biarkan aja seperti ini. Jadi ini adalah untuk memberi nilai default pada construct ya, pada argumen atau parameter yang ada di construct. Hasilnya kita sudah bisa lihat, kalau diisi 0 semuanya nanti ya kosong, jenisnya kosong, rodanya kosong gitu ya, warnanya juga kosong, energinya juga kosong. Seperti itu tampilannya tadi. Jadi pada saat setelah dijalankan seperti ini karena tidak di set ya. Oke, saya lanjut ya. Nih, pertanyaan nanti silakan dituliskan saja di komentar ya. Kita masuk yang ke berikutnya, yaitu magic constant. Magic constant ini disebut juga constant itu disebut konstanta ya, yang itu yang sifatnya wujudnya adalah variabel, tapi dia tidak menggunakan tanda dolar ya. Kalau di PHP kan pakai tanda dolar tuh. Nah, di sini seperti variabel ya, kita sebutnya konstanta. Isinya adalah informasi khusus dan sifatnya tetap, jadi nggak berubah. Beda dengan variabel ya. Kalau variabel misalnya dolar jenis itu bisa di set isinya apalagi gitu. Tapi kalau konstanta itu sifatnya tetap. Contohnya misalnya kalau di perhitungan ya, misalnya pi ya, pi itu untuk hitung lingkaran, bola ya, itu menggunakan pi namanya, yang angkanya adalah 22/7 atau kalau menggunakan desimal yaitu 3,14. Nah, itu kan nggak berubah ya. Karena nggak berubah, maka digunakan konstanta. Buatnya seperti itu. Nah, magic constant juga disediakan oleh OOP PHP ya, berupa huruf kapital. Jadi tulisannya berupa huruf kapital yang diawali dan diakhiri atau dibuka dan ditutup dengan tanda double underscore. Contohnya seperti ini. Contohnya ada double underscore kelas, double underscore lagi, atau file, atau method, dir, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya. Ini juga jarang digunakan, tapi setidaknya kita perlu mengetahui. Nah, seperti itu ya. Jadi depannya ada underscore, belakangnya ada underscore. Hurufnya huruf kapital. Nah, sedangkan magic method tadi depannya menggunakan huruf double underscore ya, dan hurufnya kecil semuanya. Oke, kita lanjut dulu. Seperti ini contoh penggunaan magic constant buat metode baru ya, dengan nama metodenya adalah nama kelas gitu ya, dan metode nanti isinya adalah untuk menampilkan nama kelas dan nama metode ya. Kita masuk dulu ke codingnya, kita bikinkan ini baru, ini aja ya, function nama kelas. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan di sini pakai echo apa tadi pesannya, kelas ini bernama gitu ya, kelas ini dipotong deh, kelas ini bernama, udah sampai situ stringnya, terus kita tambahkan dengan tanda titik ini untuk menggabung, lalu underscore plus underscore lagi. Nah, cetaknya perhatikan ini, kalau dia kurang tidak sesuai, dia warnanya masih hitam ya, tapi kalau kita tambahin lagi underscore, nah dia dibaca, dikenali sebagai bagian dari reserved word atau kata yang dicadangkan oleh PHP. Nah, yang berikutnya kita tambahkan tanda titik dan dilanjutkan dengan string lagi. Ini tujuannya untuk menggabung ya. Jadi ada teks tulisannya kelas ini bernama digabung dengan nanti nama kelas, terus digabung lagi dengan tag HTML untuk membuat baris baru atau break row ya. Lanjut yang kedua, echo metodenya gitu ya, metodenya bernama
underscore method underscore 2 kali. Nah, dia jadi biru ya, titik kemudian br break ya. Oke, seperti ini. Kemudian panggil metode nama kelas melalui objek. Lihat hasilnya. Oke, ini sudah jadi nama kelas. Ingat ya, di apa kita cara penulisan kita bahwa kalau nama function, kalau dia satu kata, secara umum dulu ya, bahwa nama metode, nama function kita kasih dia huruf kecil semua ya, hurufnya kecil semua, baik depan maupun yang lainnya, kecuali untuk huruf pertama pada kata kedua dan kata ketiga dan seterusnya itu kita kasih huruf besar dan disambung semuanya tanpa spasi, tanpa underscore, untuk membedakan antara nama kelas, nama metode, nama properti. Nah, seperti itu ya. Oke, di sini kita panggilkan, katanya tadi dipanggil mobilku ya, terus kita panggil nama kelas. Oke, seperti ini nama kelas dipanggil ya, saya save, lalu kita refresh tampilannya. Oke, ini ya, kelasnya bernama mobil, di sini kelihatan ya, saya besarin aja lah. Nah, kelas ini bernama mobil, bener ya, kelasnya kan mobil. Metodenya bernama, ini nama kelas, kemudian diikuti dengan nama metode, seperti nama kelas. Jadi dia bisa ngambil nama mobil dan nama kelas. Kurang bagus ya isinya, kita masukin aja sini. Misalnya dump truck tadi, dump truck, kemudian tenaga surya, jumlah rodanya ada 12, warnanya biru kuning. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita masukkan seperti ini, maka isian default tadi akan di replace, diganti ya. Energi misalnya akan diganti tuh dengan apa yang ada di situ. Roda akan diganti. Ya, seperti ini, diganti dengan tenaga surya dan 12. Oke, di save, kemudian di refresh tampilan. Nah, udah masuk ya. Jadi ini dump truck, tenaga surya, kemudian roda dan warnanya ini di set menggunakan parameter atau argumen pada saat kita melakukan instance object ya. Pada saat kita menginstance, maka yang dijalankan pertama kali itu adalah metode magic method bernama construct ya. Nah, jadi lebih ringan ya daripada kemarin kan kita bikinkan ini nih, atur properti ya, walaupun nanti akan bisa ada fungsinya ini ya, kalau kita tidak ingin memasukkannya ketika kita melakukan instance class misalnya gitu ya. Jadi ya seperti itu. Kalau misalnya ditambahin di sini pakai atur properti ya, misal nih dolar mobilku, kemudian atur properti ya, dan kita atur di sini misalnya jadi sedan, kemudian tenaganya listrik, jumlah rodanya ada 4, kemudian warnanya merah. Kurang ya tanda petiknya. Oke, seperti ini. Kalau di save, nanti yang akan tampil adalah dump truck atau sedan ya. Oke, kenapa sedan yang tampil? Karena isian yang ada di awal ini aslinya pertama adalah dump truck, kemudian ada lagi atur properti lagi, maka yang ada pertama tadi akan di replace, diganti dengan yang baru sini isiannya. Oke, seperti itu. Nah, tampilnya seperti ini ya, jadi bukan dump truck lagi tapi sedan. Oke, itu contoh penggunaan magic constant ya. Satu aja yang kita ini ya contohkan. Ada, kalau mau bisa juga gini misalnya ya, kita mau menampilkan ini nih, tambahin di sini ya. Misalnya nih echo, kemudian path file ini adalah gitu ya. Jadi ini menunjukkan posisi
Kemudian di sini kita bisa masukkan seperti ini, file underscore 2 kali, terus ada BR lagi ya, buat dia ganti baris. Nah, ini buat file. Sekarang direktorinya, foldernya ya. Ini buat foldernya. Terus titik 2 kali, ketiknya dir ya. Nah, terus BR lagi. Oke, seperti ini kalau saya save. Ini buat contoh aja ya. Saya refresh tampilannya, nanti akan muncul seperti ini. Ini ada path filenya, artinya file mobil 2 ini dia ada di dalam folder PBO, dalam buku latihan ya. Kemudian ada ini sampai ke drive-nya ada di sini kelihatan. Sementara foldernya adalah hanya sampai sini. Jadi tidak, ini yang kedua, dir ini tidak menyebutkan nama filenya. Nah, itu bedanya ya. Oke, seperti itu tadi kodenya. Saya lanjutkan. Method chaining. Nah, method chaining ini adalah pemanggilan metode secara berantai tanpa mengulang penulisan objek. Jadi lebih singkat gitu ya. Jadi bisa kita setelah kita memanggil metode tertentu, kita panggil lagi metode yang lain terus gitu. Nah, teknik ini berkaitan dengan penggunaan variabel this ya. Nah, dan pengembalian nilai atau return. Contoh cara manggilnya yang dimaksud dengan method chaining itu gimana sih? Ini ada sebuah objek seperti ini ya. Ini objeknya. Terus di sini dia langsung memanggil atur properti. Nah, seperti ini. Habis atur properti langsung manggil lagi bergerak. Habis itu manggil lagi tampil properti. Nah, intinya kayak gitu. Itu yang disebut dengan method chaining. Ya. Nah, kira-kira tampilannya ya, ini menggunakan method chaining, yang ini tidak, yang bagian bawah ini tidak ya. Jadi tulis terus nih, objek mobil itu tulis terus. Dan hasilnya di antara kedua ini sama saja. Hasilnya nanti akan sama. Kira-kira mana yang lebih bagus? Mau pakai yang atas atau yang bawah? Iya, jadi relatif saja. Relatif itu nanti tergantung nanti penggunaannya seperti apa, dan tergantung cara kita ngoding gimana, kita lebih suka yang mana juga ya. Tapi kalau kita hitung seperti ini ya, misalnya nih objek ini sampai 3 kali, kan duanya bisa dibuang ya. Jadi kita nggak terlalu banyak ngetik kode untuk yang 2 ini gitu, untuk objek yang 2 ini. Cukup gabung aja ke sebelahnya, kan jadi lebih singkat. Tapi sekali lagi itu nanti terserah dari penggunaan kita masing-masing ya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat method chaining? Yaitu kita harus menambahkan pengembalian nilai untuk variabel this dengan perintah return this gitu ya, pada akhir dari setiap metode yang kita kehendaki untuk dijadikan method chaining nanti. Kalau tidak ada return this-nya, maka dia tidak bisa. Nah, itu ya. Jadi nanti kita sesuaikan tuh coding kita maunya gimana. Oke, kita kembali lagi ke file mobil ya, tapi saya tetap di sini aja ya. Kita tambahkan gini aja. Di sini ini sudah ya, yang pertama kita tambahkan di sini echo dulu untuk pemisah. Echo-nya kita kasih tag HR. Jadi buat bikin garis ya. Nah, lalu di sini kita bikinkan seperti ini saja, dolar objek baru ya. Mobil gitu ya, mobilku, tadi mobilku ya, sekarang mobilmu aja, sama dengan new ya. Kita kasih parameter mobil objeknya, kelasnya ya, Nah, sekarang kita masukkan di sini datanya ya. Pakai apa nih kita datanya nih? Kita masukkan datanya di sini pakai base ya. Tenaganya BBM.
terus jumlah rodanya ada 10, warnanya hijau. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, kita menambahkan pengembalian nilai untuk metode atur properti dan metode bergerak. Ini supaya sama dengan teksnya, ini kita cut dulu. Jadi seperti ini, kemudian dibuatkan, kita isi menggunakan mobilmu, menggunakan atur properti. Nah, di dalam sini kita taruh, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ya, saya tampilkan $mobilmu. Kita ngikut perintah aja deh. Jadi pertama atur properti, terus bergerak, terus tampil properti. Panggil bergerak dulu. Bergerak. Ya, terus $mobilmu tampil properti seperti ini. Kita mau lihat dulu ya. Ini adalah dengan cara biasa tanpa menggunakan metode chaining. Hasilnya adalah ketika kita refresh F5. Nah, ini yang kedua ya. Nah, dia bergerak ke depan, mau belok mana, kanan apa kiri. Jenisnya bis, energinya menggunakan BBM, jumlah roda 10 dan warnanya hijau. Ya, seperti itu ya. Jadi atur properti sudah jalan, kemudian dia bergerak lalu tampil. Nah, selanjutnya perintahnya di sini adalah tambahkan pengembalian nilai atau return disk tadi ya untuk metode atur properti dan bergerak. Jadi saya masukkan ke sini atur properti. Nah, di sini ya saya tambahkan return $disk satu ya. Kemudian di bergerak tadi perintahnya sini, berarti di bagian bawah. Karena returnnya tadi adalah di bagian akhir dari metode yang dikehendaki. Jadi kalau kita nggak kepengen semuanya, ya jangan semuanya dikasih return disk ya. Oke, seperti ini ada return disk. Saya pisahkan. Ini yang atas tanpa ya, tanpa. Tambah dulu. Yang di atas itu adalah tanpa metode chaining. Nah, sekarang saya buat begini. $mobilmu. Kita pakai atur properti. Sekarang ini objeknya sama ya. Objeknya sama, tapi isinya yang saya kasih berbeda. Ini ada bis, ada sedan, terus ada ini ya, ekskavator lah. Nah, kemudian itu isinya BBM ya. Ada yang pakai baterai nggak? Bannya bingung nih, ban besi ya. Bannya kita ketik ini aja, rantai, tapi jumlahnya ya ada 2 deh, 2 rantai besi gitu ya. Contoh aja, warnanya biasanya ekskavator warnanya sih kuning. Nah, kemudian ya atur properti, kemudian dia langsung mengeksekusi metode bergerak dan tampil properti. Kita masukin seperti ini. Nah, langsung bergerak karena dia metode ada kurung buka tutup ya, dan dilanjutkan dengan tampil properti seperti ini. Kita save dulu. Ini untuk objek yang sama tapi untuk tampilan yang berbeda seperti ini. Saya refresh tampilannya. Oke, ini ya. Nah, kalau kita lihat kan kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama bergerak ke depan, mau belok mana, kanan apa kiri, sama ya. Jenisnya saja yang berbeda karena kita mengentry data baru tadi ya. Oke, seperti itu. Ini adalah yang disebut dengan metode chaining. Jadi penulisannya hanya 1 baris, yang ini ada 3 baris, dan kita bisa menghemat untuk penulisan ini. Nama objek bisa kita hemat, kita tidak perlu tuliskan lagi yang itu. Tanda objek operatornya tetap ya, yang ini yang tidak. Jadi ada 2 buah seperti itu. Kalau kita hitung berapa karakternya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dikali 2. Kebayang kalau nanti misalnya banyak.
Jadi sebanyak itu yang bisa kita hilangkan ya, dengan hanya menggunakan bantuan seperti ini, method chaining namanya. Oke, seperti itu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, penting diketahui metode chaining tidak berlaku dan tidak berfungsi pada metode yang tidak memiliki pengembalian nilai variabel disk. Jadi kalau nggak dikasih return disk, dia nggak bisa. Contohnya pada maju, belok, tampil. Kita coba ya. Nanti dulu yang ini. Oke, kita coba yang maju. Nah, kalau misalnya seperti ini nih, kan sampai tampil ya. Tampil ini kemudian saya masukin lagi maju, begini. Saya save, kemudian saya refresh tampilannya. Oke ya. Nah, terjadi error ya. Oke, saya kecilin dulu. Nah, terjadi error. Sampai di sini dia berhasil, sampai ke warna kuning. Tapi setelah itu dia gagal. Kenapa? Di sini call to a member function maju on a non-object, katanya baris 63. Baris 63 ya ini. Kenapa seperti itu? Karena yang menyebabkan error itu yang ini ya, tampil propertinya ini sebetulnya. Kenapa tampil properti itu error? Karena di tampil properti tidak ada returnnya. Nah, ini kan tidak ada return value, return disknya tidak ada. Kalau kita masukin, nah sebenarnya ini agak kurang kerjaan ya, karena kan ini sebetulnya habis ya buat menampilkan. Jadi logikanya sih sebetulnya tidak perlu dikasih return disk, karena disk yang mana juga yang mau dikembalikan. Beda halnya dengan yang di atas ini, yang atur properti. Atur properti ini dia mengeset sesuatu sehingga kita perlu kembalikan gitu ya. Nah, sementara kalau hanya menampilkan sebetulnya tidak perlu ya, tapi bisa kita masukkan seperti ini $disk ya, untuk tampil properti. Sekarang kita refresh tampilannya. Oke, dia sudah bisa ya. Ini bergerak ke depan karena tadi yang dipanggil maju ya. Jadi yang error itu bukan pada metode yang kita tambahkan itu ya, tapi pada yang sebelumnya, karena dia tidak punya pengembalian return itu tadi, tidak punya pengembalian disk. Nah, begitu juga kalau kita mau masukkan, kalau seperti ini. Nah, misalnya ya, ini kan maju ya, kemudian saya masukin lagi belok gitu. Nah, seperti ini saya save, saya refresh. Lihat, hasilnya adalah error. Dia bilang belok yang error, padahal sebetulnya yang error itu adalah maju. Kenapa? Karena kita lihat di sini, kalau kita baca maju itu tidak ada pengembaliannya, tidak ada returnnya. Maka kalau mau dituliskan return disk ya, return $disk seperti itu. Nah, sekalian aja yang belok. Oke, beloknya biarin dulu. Ini kita refresh, hilang errornya. Sudah kan? Masuk ya. Mau belok mana? Kanan apa kiri? Sudah. Sekarang kita masuk ke menampilkan lagi. Menampilkan nama kelas nih. Jadi kita panggil lagi nama kelas di sini. Habis belok ya, terus nama kelas. Kurung buka tutup. Oke, ini chaining lagi ya. Saya refresh, error dia. Nah, seperti ini. Yang error katanya nama kelas, padahal yang error itu bukan nama kelas. Di sini adalah yang sebelumnya, yaitu belok. Kenapa? Karena belok belum dibuat return disknya. Masukin dulu return variable disknya ya. Oke, seperti itu. Kalau kita refresh, nah dia bisa tampil seperti ini ya, nama kelas, terus path, folder ya. Jadi sudah bisa tampil. Nah, boleh nggak kalau misalnya ini diutak-atik dibalik-balik, atur propertinya nanti bergerak dulu aja. Jadi bergerak habis mobil, habis objek mobil kita suruh dia bergerak dulu, manggil bergerak, baru nama kelas saya rubah gini ya, saya pindah ke sini, baru diatur properti, kemudian saya suruh dia belok dulu. Habis ngatur properti, saya suruh dia belok, kemudian saya suruh maju ya, lalu tampilkan propertinya. Jadi nampilkannya terakhir.
Jadi bergerak, nanti kan bergerak itu kan dua ya, dia manggil maju sama belok, terus nama kelas. Di sini nanti akan terjadi error ya. Boleh nggak bolak-balik itu? Boleh aja, itu buktinya bisa kita bolak-balik, tapi akan terjadi error seperti ini. Errornya katanya atur properti yang error. Oke, lihat sini, atur properti katanya yang error nih, yang ini error. Padahal yang error sebenarnya adalah nih metode yang sebelumnya ini, yaitu nama kelas. Kenapa? Karena nama kelas tidak ada return disk-nya. Nah, baru supaya dia bisa dibolak-balik, boleh misalnya tidak mau di return ini boleh, tapi dia tidak boleh di tengah-tengah atau di awal, tidak boleh diletakkan pemanggilan chaining metodenya tadi. Mau nggak mau dia harus dikasih di terakhir, supaya apa? Supaya tidak terjadi error. Karena kalau pakai di depan untuk yang tidak ada return disk-nya akan menghasilkan error. Nah, kalau sudah seperti ini dikasih semua return disk semua, ya maka dia sudah berlaku untuk metode chaining. Dibolak-balik bagaimanapun dia tetap bisa. Nah, seperti ini ya. Ini menampilkan propertinya terakhir. Oke, seperti itu ya. Jadi ini sudah kita perbaiki dan akhirnya sudah bisa ya. Saya lanjutkan, method chaining untuk DML atau Data Manipulation Language ya, biasanya untuk penggunaan pengolahan data ya. Ini umumnya menggunakan method chaining ya, biasanya pada framework tuh seperti ini misalnya. Ini ada sebuah variabel buat menampung hasil dari pencarian data. Di sini ada sebuah objek bernama DML, lalu dia masuk ke sini. Kan mirip ya dengan yang kita buat. Ada select di situ. Yang dipilih apa saja, jadi hanya satu. Jadi di dalam select nanti ada return disk-nya. Kemudian ini ada metode baru lagi, namanya form. Ada return disk-nya. Kemudian ada where. Di sini ada nama field dari database-nya. Nama field dari ya database. Ya kemudian ini adalah isi yang akan dicocokkan yang mana. Order by berdasarkan apa? Ini nama field. Kemudian yang ini adalah urutannya, descending. Lalu dikasih limit 20 dan di get untuk menggabung semua yang ada itu, kemudian disimpan hasilnya di dalam data. Nah, seperti itu. Nah, apakah kita bisa nanti membuat projectnya menggunakan metode chaining untuk DML-nya? Ya, kita lihat nanti ya. Kita akan coba untuk data-data nanti untuk projectnya lebih dari satu tabel ya, supaya kita bisa membuktikan metode chaining dan kita bisa membuktikan konsep dari OOP itu bahwa satu bagian itu bisa dipakai untuk beberapa kali gitu ya. Jadi konsep yang digunakan adalah konsep reuse, bukan lagi reinvent. Kebayang kalau misalnya ada punya 3 buah tabel, kita akan bikin insertnya itu kan 3 ya, 3 juga, editnya, hapusnya, tampilnya nanti seperti itu. Nah, gimana kalau kita fleksibel kan codingnya itu cuma 1, tapi bisa untuk tabel-tabel yang lain gitu ya. Untuk 1, 2, 3, 10, 15 tabel dengan cara hanya 1 fungsi saja bagaimana gitu ya. Untuk menyimpannya 1, untuk ngedit 1, ngapus 1, baca data 1 atau 2 nanti sesuai dengan spesifikasinya gitu ya. Sehingga codingnya bisa jauh lebih kita hemat. Codingnya nggak terlalu banyak. Oke, kalau ada pertanyaan tuliskan di komentar ya. Oke, cukup untuk materi kali ini. Saya tutup ya. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.